ويقول عند دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث عند خروجه غفرانك alhamdulillah tabaana adza wa afani. Masih seputar adab ketika buang hajat. Dijelaskan di sini di antara adab ketika kita buang hajat, sebelum masuk kamar mandi baca doa. Setelah masuk kamar mandi baca doa. Masih ada kaitannya dengan kitab yang sebelumnya, supaya apapun yang kita kerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk kamar mandi ingat Allah Subhanahu wa taala. Keluar kamar mandi ingat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk kamar mandi doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku memohon kepadamu, berlindung kepadamu dari gangguan setan, laki-laki ataupun yang perempuan. Khubuth setan laki-laki, khaba'ith setan perempuan. Setan laki-laki aja Allah, yang perempuan nggak apa-apa ya. Wow, pokoknya serem ente. Setan itu bisa berubah-ubah, bisa berubah-ubah wujud. Jadi kita selalu ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika. Mau ngapa-ngapain tergantungan sama Allah. Ngapa-ngapain baca bismillah. Ngapa-ngapain minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ngapa-ngapain enggak pernah bertumpu kepada dirinya sendiri, tapi bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk kamar mandi diminta tolong sama Allah Subhanahu wa taala supaya dijaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Berapa banyak orang mati di kamar mandi, benar enggak? Mati di kamar mandi geledak ya. Kalau mungkin nggak baca doa gitu ya, nggak baca doa. Kan setan kadang-kadang iseng, saya itu di sliding dikit ya, ledak gitu ya. Oh dia pas masuk kamar mandi baca doa juga, tapi masih geledak juga. Ya husnul khotimah ya kan, baca doa dulu sebelum. Ya, jadi sebelum masuk kamar mandi baca, sebelum ya, jangan udah masuk kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita khusyuk ketika baca doa. Sungguh-sungguh ya Allah, minta penjagaan dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian setelah selesai buang hajat, ketika keluar baca doa. Ini doa yang lazimnya kita hafal. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ghufranaka, sebelumnya ada ghufranaka. Ghufranaka ini mungkin sebagian baru pernah dengar, mungkin sebagian lagi juga udah pernah dengar. Ghufranaka itu artinya apa? Ya Allah, ampunkan dosa saya. Ampunkan dosa saya. Kenapa kita keluar dari kamar mandi minta ampun? Karena kita nggak bisa mensyukuri nikmat diberi kemudahan dalam membuang hajat. Ya, orang berapa banyak yang sakit karena nggak bisa buang hajat. Jangankan nggak bisa buang hajat sama sekali, buang hajatnya susah. Pernah gak anyang-anyangan? Kalau ente punya duit 1 juta, ilangin anyang-anyangan pilih mana? Bayar sejuta, ambil sejuta. Udah anyang-anyangan seumur hidupnya ya. Kalau misalnya punya duit sebanyak apapun, ambillah duit saya itu. Yang penting saya gak anyang-anyangan. Itu gak bisa dibayar dengan duit. Itu baru kagak enak buang air kecilnya. Masih bisa buang air kecil, cuman kagak enak. Apalagi gak bisa buang air kecil sama sekali. Atau nggak bisa kentut ya. Kentut ini nikmat yang luar biasa ya. Orang kalau habis operasi kalau nggak kentut belum sukses operasinya, belum sukses. Kalau udah kentut baru sukses operasinya. Nggak bisa buang air. Jadi salah satu nikmat yang besar yang banyak orang nggak sadarin ya, ketika kita dikasih kemudahan buat buang hajat ya. Siapa yang bisa bayar supaya kita bisa mudah buang hajat? Dokter bisa. Nggak semua dokter bisa. Dokter cuma perantara doang. Jadi kita minta ampun. Jadi ketika kita baca doa ini sungguh-sungguh bacanya. Tahu apa yang kita ucapkan. Ya Allah, saya minta ampun. Nggak bisa mensyukuri nikmatmu yang ini. Apalagi nikmat yang ini. Baru nikmat satu ini doang ya. Baru nikmat satu ini. Kita kumpulin semua orang yang punya duit, semua orang pemimpin negara, pemimpin dunia, suruh bikin kita yang bisa memudahkan kita buang hajat. Nggak bakal bisa. Allah doang yang bisa. Ini gue gak bisa buang hajat nih, bantuin gue kagak bisa. Mau duitnya sebanyak apapun gak bakal bisa. Dokter kagak bakal bisa ya. Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita minta ampun kepada Allah karena tidak bisa mensyukuri nikmat tersebut. Selanjutnya, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah. Terima kasih Allah karena sudah mengeluarkan kotoran dari saya.
Itu kan kalau kotoran kalau masih di perut bisa bikin kita bahaya. Ya, alhamdulillah ya Allah udah mengeluarkan sesuatu yang bahaya buat saya. Wa'afan, memberikan saya afiah, keselamatan. Itu doa yang dianjurkan kita baca ketika masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi. Bayangin kalau kita baca ini doa terus dan kita usahakan buat membaca ini doa, pasti ketika kita baca doa, kalau baca doanya sungguh-sungguh bertambah keimanan kita. Ya, habis buang hajat baca doa alhamdulillahilladzi, ya Allah terima kasih. Itu pasti menambahkan keimanan. Ya, beda sama orang yang kagak enggak sama sekali. Oh, buang air aja. Buang air kecil aja. Buang air besar aja. Kagak ada ingat-ingatnya. Akalnya nggak dipakai istilahnya. Buat apa tuh akal? Kalau nggak tahu hikmah di balik itu semua. Itu kalau kita biasain dibaca ini doa. Walaupun kan sepele, baca doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Tapi kalau dibaca dengan sungguh-sungguh, hati yang hadir, itu bisa menambahkan keimanan seseorang. Karena ketika dia bersyukur dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, itu mungkin ibadah yang nggak ada orang tahu. Ikhlas pasti dia ketika dia bersyukur. Karena ibadah hati itu lebih utama daripada ibadah badan. Kalau ibadah badan nggak menjamin bisa menambahkan keimanan kita. Banyak ujiannya. Orang sedekah, kenapa masih begitu-gitu aja dia? Pak Haji sering sedekah, cuman mulutnya masih sembarangan aja. Kenapa? Karena ibadah zahir itu sulit buat ikhlas. Kecuali orang-orang yang benar-benar niatnya kuat. Tapi ibadah batin, hal-hal yang sepele ini, karena biasanya orang itu ikhlas menjalankannya, itu pengaruhnya luar biasa. Jadi kita pilih, kita harus tahu mana ibadah yang istilahnya itu harus kita prioritaskan, harus kita perhatikan, yang membawa pengaruh yang besar buat kita. Di antaranya dibaca doa. Nggak ada yang sepele dalam ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Membuat seorang hamba lebih bersyukur. Kalau dia lebih bersyukur, hidupnya lebih tenang. Ya, bayangin setiap habis buang air kecil, buang air besar, syukur, senang terus berarti hidupnya nggak? Iya, paling nggak sehari berapa kali itu disenang, senang terus. Nggak ada pikiran, nggak ada apa-apa. Itu bayangin. Hal sepele yang kadang-kadang itu nggak kepikiran sama kita. Kebahagiaan, kesenangan nggak bisa dibayar pakai duit. Ya, senang terus habis kamar mandi senang gitu. Nggak pikir apa habis dapat duit kagak. Habis buang air ya. Tapi itu lihat, orang yang pintar, orang yang cerdas itu senang walaupun dengan hal yang kecil. Dan nggak ada hal yang kecil kalau itu kita nisbatkan kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang bodoh itu ya butuh hal yang besar baru bisa senang. Sekarang orang pikiran terbalik. Ya, kalau kita misalkan cerita, alhamdulillah habis makan tempe goreng enak banget. Aku sih kalau tempe goreng biasa, daging aja biasa aja makannya, berarti kan bodoh. Dia butuh ngeluarin uang 100.000 baru bisa senang makannya. Kita ya gorengan aja udah girang banget. Hebatan siapa? Hebatan yang itu ya. Tidur di karpet udah pulas banget. Itu tidur di kasur empuk baru pulas. Itu pikiran di mana coba? Hebatan siapa? Hebatan orang yang bisa pulas di karpet. Dia yang paling bisa menguasai dirinya. Dialah yang paling merdeka sebenarnya. Orang yang tidur di AC baru pulas nggak merdeka dia. Ketergantungan masih lemah, berarti dia lemah. Kalau nggak ada AC nggak pulas, lemah. Orang yang istilahnya kebal ya, mau di mana aja pulas, apaan aja makan itu kuat, merdeka. Itu Nabi ngajarin kita seperti itu. Maka di dunia ini mau enaknya aja itu nggak enak. Ntar kalau mau enak beneran di akhirat. Itu Nabi ngajarin kita seperti itu. Supaya jadi manusia yang benar-benar manusia yang menggunakan akalnya. Nggak ngikutin orang. Kalau orang mah nggak ada habis-habisnya. Jangan ikutin yang orang bilang, ikutin yang Nabi ajar. Hal-hal sepele seperti ini kalau kita resapi maknanya, kita tahu hikmahnya, kita paham tujuannya, itu manfaatnya besar buat kita. Ala yastaqbilul qibla wa la yastadbiru wa yaramu illam yakun bainahu wa bainaha satir. Kemudian jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat, khususnya kalau buang hajatnya itu di alam ya. Bukan di kamar mandi, misalkan di kebun atau lagi naik gunung atau lagi di tempat yang nggak ada kamar mandinya. Kalau tahu arah kiblat, jangan ngadep kiblat, jangan belakangin kiblat. Kalau di dalam kamar mandi nggak apa-apa, cuma bagusnya kalau mau bangun kamar mandi, klosetnya jangan ngadep kiblat, jangan ngebelakangin kiblat, tapi miring. Ya, misalkan kita kan ke barat ya, klosetnya kalau nggak ngadep ke selatan, ngadep ke utara, gitu ya. Kemudian au ba'uda anhu aktsar min thalathati adru' au kana aqall min thuluthi dhira' illa fil mawad' al mu'addah lidzalik. Nah, bagaimana misalkan kalau kita lagi enggak di kamar mandi terus kita pengen buang hajat. Tapi misalkan posisi tempatnya itu enggak memungkinkan kecuali kalau ngadep kiblat atau ngebelakangin kiblat. Oh, cari penghalang. Cari
Jadi aling-alingan. Jadi paling enggak walaupun kita ngadep kiblat itu kita taruh aling-alingan di depan supaya kita nggak ngadep kiblat banget. Ya, misalkan cari pohonan, tapi pohonan yang nggak ada buahnya ya, di pohonan. Atau ada tembok yang jangan tembok rumah orang nggak boleh, tembok udah nggak dipakai misalkan. Atau ada apapun. Yang penting kalau misalkan nggak memungkinkan kecuali ngadep kiblat atau ngebelakang kiblat, ada alangan-alangannya. Jadi nggak langsung ngadep kiblat. Wa min adabihi alla yastaqbil asy-syams wal qamar wa la yarfa'u thabahu hatta yadnu min al-ard. Jangan ngadep matahari atau ngadep bulan. Kurang kerjaan banget. Ngapain ngadep matahari ngadep bulan. Misal ada orang kayak gitu ya, makruh. Begitu juga di antara adabnya kalau kita pakai gamis atau sarung atau semacamnya, jangan langsung masuk kamar mandi buka blak. Wah, gitu ya. Tapi apa? Adabnya itu buka pelan-pelan. Sambil kita duduk, sambil kita angkat. Memang sedikit ribet sih ya. Cuma ini menunjukkan rasa malu kita, walaupun nggak ada orang yang ngelihat, tapi Allah kan ngelihat, selalu melihat dan memperhatikan. Hukumnya sunnah. Kalau pakai sarung diangkat, jadi angkatnya pelan-pelan. Pakai gamis angkatnya pelan-pelan sampai duduk. Kalau pakai celana ya sebaliknya, turuninnya pelan-pelan. Jangan masuk kamar langsung. Jadi naik kloset dulu, turun pelan, sambil duduk sambil diturunin celana. Itu adabnya. Wala yarfa'u thawbahu hatta yadnu min al-ard wala yabula fi makanin salbin. Jangan buang air kecil di tempat yang keras, yang enggak menyerap air, takutnya nyimprak. Takutnya kecuali kalau memang di kloset yang udah disediakan. Tapi kalau misalkan kebetulan enggak di kloset, langsung misalkan di lantai gitu ya. Apalagi kalau sambil diri itu sangat berpotensi nyiprat. Gampang banget nyipratnya. Kenapa? Nanti khawatirnya pakaian kita kena najis, dipakai sholat sembahyangnya nggak sah. Wala yanzura ila sama, dan ketika buang hajat jangan ngelihat ke alang-alang, ngelihat ke plafon. Kalau di luar jangan ngelihat ke langit, ke plafon. Jangan ya. Jangan juga merem. Jangan ngelihat ke atas, itu biasa. Pandangannya ke depan. Wala ila farji, dan jangan melihat kemaluannya. Wala ila ma yakhruju, jangan lihat kotorannya. Apa lihat kotorannya? Ya. Wala ya'basu biyadih, tangannya diam. Jangan misalkan bagaimana handphone kamar mandi? Ya, enggak banget berarti ya. Bukan adabnya. Wa yusbila thawbuhu qabla intisabih. Tadi ketika kalau pakai sarung atau pakai gamis, ketika mau buang hajat diangkatnya pelan-pelan. Ketika selesai udah istinja, dia sambil dia bangun dari duduknya, sambil diturunkan pakaiannya. Enggak ada. Kalau celana ya sebaliknya, sambil dia diri, sambil dia angkat celananya. Wa harumul baulu fil masjid walau fi ina. Kalau di dalam masjid enggak boleh buang air kecil, enggak boleh buang air besar, enggak boleh meletakkan najis apapun. Kecuali di kamar mandi masjid. Beda ya. Ini di masjidnya. Kalau di kamar mandi masjid ya enggak apa-apa. Wa 'alal qabr, begitu juga buang air kecil di atas kuburan. Wah, ini buang air kuburan dikencingin misalkan. Gede sama temannya udah mati cuma dikencingin. Enggak boleh ya. Karena orang yang di dalam kuburan seakan-akan dia masih hidup. Kita harus perlakukan seakan-akan dia masih hidup. Kita harus hormatin. Wa yukrahu 'indal qabri wa qa'iman illa la li'udhrin. Makruh hukumnya kalau dekat kuburan. Enggak di atas kuburan banget, tapi di dekat kuburan. Boleh apa enggak boleh, cuman enggak bagus. Makruh hukumnya, asal bisa jauhan dikit dari kuburan. Selanjutnya waga iman, begitu juga buang air kecil dalam keadaan berdiri ya, jangan dibiasain. Boleh sih boleh, kalau memang terdesak, keadaannya mendesak, boleh. Cuma asal bisa usahakan buang air kecil selalu dalam keadaan duduk. Kalau misalkan memang kepepet, nggak apa-apa berdiri. Jangan dibiasain berdiri. Tadi biasa berdiri kurang bagus. Atau buat kesehatan ya, bahkan buat kesehatan buang air kecil berdiri itu enggak bagus ya. Wa fi mutahadditsin nas, begitu juga hindari buang air kecil atau buang air besar di tempat orang nongkrong. Kenapa? Ntar disumpahin sama orang. Ya, siapa sih bawa pusing nih? Oh, si Ano nih kencing barangan. Sialan tuh begitu. Akhirnya jadi sumpah serapahan orang. Fa idza atisa hamidallaha biqalbih. Kemudian kalau kebetulan lagi buang hajat, lagi di kamar mandi, ini bersin,
Bagaimana hukumnya? Kalau kita lagi enggak di kamar mandi kan sunnah buat baca alhamdulillah. Bersin, hajim, alhamdulillah. Kalau di kamar mandi kan kita enggak dianjurkan membaca bacaan Al-Qur'an atau mengucapkan nama Allah atau nama Nabi atau nama malaikat. Hamidallah biqalbi, dalam hati aja. Baca alhamdulillahnya dapat pahala enggak? Dapat pahala. Zikir dalam hati ada manfaatnya. Zikir dalam hati ada pahalanya. Justru zikir yang di lisan doang nggak di hati ada manfaatnya cuma dikit. Mendingan zikir di hati dan lisan ya, atau zikir di hati doang. Tapi hati kagak khusyuk, nggak hati kagak ada pahala juga. Mendingan diam cuma hati selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Faslunullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa suri ta'atika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati, iqdi jami'a hajati wa ghfir dhunubi وتجاوز عن خطيئتي وذلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى واكتب لي فيه واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب مستسلم لقضاك واكتب لي من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحمد لله.